Ini merupakan hal yang lumrah yang biasa kita lakukan ya terkait dengan sewa menyewa. Aqdul ijarati kal bai'i minal uqudil musammati. Akad ijarah ya, akad sewa menyewa itu kal bai'i, hukumnya seperti jual beli. Minal uqudil musammah, termasuk dari akad-akad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Jadi al-musamma ini al-ma'qud al-musamma ya, akad-akad atau al-uqud al-musamma, akad-akad yang memang sudah Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Karena ada juga akad yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Seperti akad tentang online umpamanya ya. Itu jual beli online. Ini kan sesuatu yang baru ya. Nah, ini kalau ijarah ya, sewa menyewa ini memang sudah ada ya, sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Allati uniya tasyri'ul islamiyyu bi bayani ahkamiha al-khassah. Ya. Jadi allati uniya tasyri'ul islamiyyu, yang diperhatikan dalam syariat Islam bi bayani ahkamiha al-khassah biha, dengan menjelaskan hukum-hukum dari akad-akad yang memang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, bihasabi ma taqtadihi tabi'atu aqdiha, dengan memperhitungkan ya karakter akadnya. Jadi masing-masing itu akad yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini punya tabiat atau karakter masing-masing. Nah, begitupun akad ijarah ini mempunyai karakter tersendiri. Wa hiya takhtalifu an aqdil bai'i, akad ijarah itu berbeda dengan akad jual beli. Di mana bedanya? Fi annaha muaqqatatul muddati, di mana akad ijarah itu sangat berkaitan dengan waktu yang terbatas, temporer ya. Jadi muaqqatatil muddah, kalau sewa menyewa itu waktunya terbatas ya, temporer. Umpamanya kita menyewa paling untuk berapa hari ya, gitu. Bainama aqdul bai'i la yaqbalu ta'qita, sementara akad jual beli itu tidak ada batas waktu. Wa innama huwa mu'abbad, jual beli itu sifatnya terus menerus ya, mu'abbad, jadi permanen. Permanen. Kalau kita beli air, maka ini permanen punya kita ya. Kita beli mobil, itu permanen punya kita. Tapi kalau kita sewa mobil untuk berapa hari ya, 1 hari, 2 hari, setelah itu ya kita tidak berhak apa-apa gitu ya atas barang yang kita sewa tersebut. Nah, itu bedanya antara akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Akad jual beli dia sifatnya permanen, sementara akad sewa menyewa dia sifatnya temporer ya, gitu. Li'annahu yatarattabu alaihi intiqalu milqiyatil aini, karena akad jual beli itu berpengaruh kepada perpindahan hak milik atas satu benda. Jadi kalau kita beli baju umpamanya, ya itu kan ada intiqal, ada pengalihan hak milik. Yang semula baju ini milik pedagang, kita beli, itu menjadi punya kita sepenuhnya
ya. Tapi kalau kita menyewa sesuatu, maka kita tidak memiliki seterusnya, ya, dibatasi oleh waktu. Wa aqdul ijarati minal uqudil muhimmati fil hayatil amaliyati. Akad ijarah, akad sewa menyewa itu termasuk dari akad-akad yang penting dalam kehidupan yang praktis. Al-haya al-amaliyah, ya, kehidupan yang praktis. Artinya apa? Dalam keseharian kita dalam kondisi tertentu tidak bisa terlepas dari yang namanya ijarah, ya, ijarah, kita menyewa itu. Mau pesta nyewa, gitu kan ya? Ada yang kita sewa itu, sewa tempat, ya, sewa pakaian, sewa alat masak, ya kan termasuk dalam ijarah, ya. Kemudian masyru'iyatul ijarah, disyariatkannya ijarah atau legalitas ijarah. Ittafaqal fuqaha'u ala masyru'iyyati aqdil ijarati. Para ulama fikih sependapat tentang legalitas akad ijarah. Artinya apa? Akad ijarah ini memang disyariatkan, ya, oleh agama kita, itu dilegalkan. Karena dilegalkan berarti boleh. Ma'ada Aba Bakrin al-Asam wa Ismail bin Ulyah wal Hasan al-Basri wal Qashani wan Nahrawani wa Ibnu Kaisan fa innahum lam yujizuhu. Ya, walaupun ini para ulama fikih mereka itu sepakat bahwa akad ijarah adalah sesuatu yang legal, tapi menurut ulama yang bernama Abu Bakar al-Asam, Ismail bin Ulyah, Hasan al-Basri, kemudian al-Qashani, An-Nahrawani dan Ibnu Kaisan, itu mereka mengatakan nggak boleh, ya. Jadi akad ijarah itu nggak ada, tidak dibolehkan. Kenapa mereka bilang nggak boleh? Li'anal ijarata bai'ul manfaati. Karena ijarah itu adalah jual beli manfaat. Jadi yang diperjualbelikan manfaatnya, kegunaannya, bukan barangnya. Ya, yang namanya manfaat itu tidak bisa ada wujudnya. Ya, wal manafi' halun iqadil aqdi ma'dumatul qabdi. Yang namanya manfaat ketika terjadinya akad yaitu ma'dumatul qabdi, enggak bisa dipegang, gitu ya. Berarti apa? Ya kalau jual beli atas sesuatu yang tidak ada, maka enggak sah. Ini menurut orang-orang yang tadi tuh, ya, menurut ulama-ulama yang tadi disebutkan, ya, Abu Bakar al-Asam, Ismail bin Ulyah, Syekh Hasan al-Basri, al-Qashani, An-Nahrawani dan Ibnu Kaisan, mereka beralasan ya kalau sewa menyewa itu adalah membeli manfaat, ya. Sedangkan manfaat itu nggak bisa untuk diserah terimakan. Jadi kata mereka berarti sewa menyewa itu nggak boleh. Tsumastastaufi syai'an fa syai'an ma'az zamani. Ya, kemudian manfaat tersebut akan terpenuhi syai'an fa syai'an ma'az zamani, waktu demi waktu. Ya. Ya nggak bisa sekaligus itu. Sementara kalau kita membeli barang, ini ada apa? Ada bisa kita terima. Kita beli air ini, maka kita terima tuh. Ya, ada qobed. Kita bisa menerima barang ini. Tapi kalau manfaat, gitu ya. Kalau yang namanya manfaat, apa yang bisa diterima?
Ini alasan mereka begitu. Ya. Wal ma'dumu la yahtamilul bai'a. Sedangkan yang sesuatu yang tidak ada itu nggak boleh diperjualbelikan. Ya. Wala yajuzu idafatul bai'i ila syai'in fil mustaqbali. Kata mereka juga nggak boleh menyandarkan jual beli kepada sesuatu yang akan datang. Artinya apa? Kalau kita membeli suatu barang, ya, maka kita menerima barang tersebut saat itu juga. Tapi kalau kita menyewa, berarti kita itu mendapatkan manfaat nanti, ya, enggak hari itu. Ketika kita mengakadkan sewa menyewa, umpamanya nih, kita sewa menyewa atau kita menyewa alat masak, umpamanya, ya, alat masak. Ketika kita akad, ya, sepakat ada sewa menyewa, maka manfaat tersebut enggak bisa kita pakai sekarang. Itu dipakainya nanti belakangan. Dalam prinsip jual beli, ketika kita membeli barang, maka barang tersebut, ya, menjadi milik kita dan kita bisa manfaatkan. Nah, ini alasan ulama yang tidak bisa menerima tentang kebolehan hukum sewa menyewa. Wa radda alaihim Ibnu Rusdin bi annal manafi'a wa in kanat ma'dumatan fi halil aqdi fahiya mustawfatin fil ghalibi. Ibnu Rusd menolak pendapat mereka itu. Ini Ibnu Rusd ini dari mazhab Maliki, ya. Mazhab Maliki, dan beliau itu tinggal di Spanyol, di Andalus. Ketika Spanyol berada dalam kekuasaan umat Islam. Itu kan Spanyol di dalam kekuasaan umat Islam selama 700 tahun, ya. Sehingga banyak ulama yang lahir di sana, termasuk Ibnu Rusd. Ibnu Rusd adalah ulama yang memang asli orang sana, ya. Itu. Dia di samping ulama, dia juga seorang filosof, ya. Juga seorang teolog. Artinya beliau ini memang berbeda pemahaman terkait dengan akidah, karena beliau ini adalah pemahamannya Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah, maka banyak berpolemik dengan Imam Al-Ghazali. Ini Ibnu Rusd. Nah, bagaimana Ibnu Rusd penolakannya terhadap pendapat tersebut? Beliau mengatakan bi anal manafi'ah, bahwa yang namanya manfaat sekali wa in kanat ma'dumatan fi halil aqdi, sekalipun itu tidak ada ketika terjadinya akad, ya, fahiya mustawfatil ghalib, maka manfaat tersebut, ya, umumnya akan ada, ya, umumnya akan ada. Itu kita menyewa alat masak, ketika terjadi persewaan tadi, akad tadi, ya tidak ada yang kita bisa pakai, nggak ada yang bisa kita ambil, tapi nanti pasti ada. Itu. Jadi kata beliau, ya, manfaat tersebut akan ada, ya, fil ghalibi, pada umumnya. Dan karena akad tersebut akan tetap akan memberikan manfaat, ya, pada umumnya, maka kata Ibnu Rusd berarti yaitu boleh, ya, yang namanya sewa menyewa itu dibolehkan. Wasyar'u innama lahaza min hadhil manafi ma yastawfi fil ghalib. Dan syariat sungguh melihat pada sisi manfaat-manfaat ini, ya, yang dapat terpenuhi pada umumnya. Ya, artinya begini, karena ketika orang menyewa sesuatu pasti nanti akan ada manfaatnya, ya. Sementara memang syariat itu melihat kepada apa? Akan adanya, ya, manfaat yang bisa diambil pada umumnya. Ya. Kalau kita perhatikan, kita menyewa mobil, ya, sekalipun umpamanya kita sewa pada bulan ini akadnya, kita sewa mobil untuk pergi ke Surabaya, akadnya bulan ini, kita perginya bulan besok,
Ketika terjadi akad, kita nggak terima apa-apa kan? Ya, kita nggak terima apa-apa. Itu manfaatnya baru kita terima ketika kita pakai. Nah ini yang oleh yang ulama fikih yang tadi saya sebutkan, mereka keberatan kalau itu dibolehkan. Kenapa? Karena dalam prinsip jual beli, ya setiap yang dibeli, yang dijual itu langsung bisa memberikan manfaat. Nah kalau Ibnu Rushd ya nggak begitu. Kenapa? Pasti nanti akan kelihatan juga manfaatnya, akan dipakai, akan digunakan seperti itu. Wastadallal jumhuru ala jawazi aqdil ijari bil qur'ani was sunnati wal ijma'i. Mayoritas ulama menyandarkan dalil atas bolehnya akad sewa menyewa berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ya. Jadi para ulama fikih itu sandarannya kuat, ya, untuk kebolehan akad ijarah ini. Di mana ayat Al-Qur'an yang menjadi sandaran, yaitu pada surah At-Tolak ayat 6. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka jika mereka kaum perempuan menyusui, ya, itu untuk anak-anak kalian, fa'tuhunna ujurahunna, maka berikan upahnya. Itu kan namanya disewa tuh. Di zaman-zaman dulu kan begitu. Ya, seperti Rasul itu beliau dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah ke kampung, ya, dianggap apa? Untuk disusui. Dan memang ada upahnya itu. Nah, ini sandaran ini, ya, sandarannya At-Talaq ayat 6, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Maka jika mereka kaum perempuan itu menyusui, ya, untukmu, maksudnya bayi-bayimu, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Qasas ayat 26-27, yaitu peristiwa ketika Nabi Allah Musa, ya, melarikan diri dari Fir'aun. Kemudian dia bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib, ya, yang kemudian apa? Mengangkat sumur yang tertutup itu untuk diambil airnya. Nah, karena dua putri dari Nabi Syuaib ini melihat Nabi Musa kuat fisiknya, maka dia mengatakan, ya, wahai ayahku, pekerjakanlah orang ini. Kenapa? Orang ini tenaganya kuat dan amanah. Itu. Nah, kemudian kan Nabi Musa diberikan upah, ya, dijanjikan kalau kamu bekerja selama 8 tahun, gitu ya, maka akan diberikan upah, gitu. Kalau sampai 10 tahun, maka kamu boleh pilih putriku yang mana yang kamu mau nikahi, gitu ya. Ini sandaran bagi ulama yang mengatakan bahwa ijarah itu adalah dibolehkan. Kemudian sandaran sunnah, yaitu ucapan Rasulullah SAW, sabda beliau dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, ya, Nabi mengatakan apa? U'tul ajira ajrahu qabla ayyajiba irquhu. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, ini kan berarti apa? Ketika orang bekerja untuk kita, itu kan sebetulnya itu seperti kita menyewa dia. Kita sewa keterampilan dan tenaganya, nanti kita bayar. Nah, jadi kata Nabi begitu, ini apa? Nabi bersabda begitu. Ini jadi sandaran. U'tul ajira ajrahu qabla ayyajiba irquhu. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Kemudian dalam hadis yang lain,
manistajara ajiran fal yu'limhu ajrahu. Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan upahnya sebelumnya. Jadi jangan kita mempekerjakan orang tapi kita nggak bilangin, kita nggak informasikan berapa upahnya. Ya, nah kata Nabi begitu. Jadi kalau Anda ingin mempekerjakan seseorang, maka beritahukanlah kepadanya upahnya berapa. Nah ini hadis ini menjadi sandaran tentang bolehnya akdul ijarah. Bahkan begini, pernah satu kesempatan ada orang bilang begini ke hadapan Rasul, kami ini menyewakan tanah, ya, menyewakan tanah, lahan, kemudian bayarnya pakai hasil pertanian. Jadi dia menyewakan tanah itu pada orang lain, kemudian yang menyewa menanam tanaman, dan dari tanaman itu dibayar sewanya. Nabi melarang, ya, jangan kau lakukan itu, tapi bayarlah sewa tersebut dengan emas atau perak, maksudnya uang emas atau uang perak. Jangan memberikan upah pakai hasil hasil pertanian itu. Nah ini pun menjadi sandaran, ya, menjadi sandaran untuk bolehnya memberikan ijarah, ya, akad ijarah. Nabi pun pernah ketika beliau di hijamah itu dibekam, ya. Ketika Nabi dibekam oleh seseorang, Nabi bayar upahnya, ya, Nabi berikan tuh upahnya. Karena itu apa? Itu merupakan sewa, menyewa apa? Menyewa keterampilan, ya, keterampilan yang dimiliki orang tersebut. Ini dalil sunnah, ya. Wa ammal ijma'u, adapun ijma' para ulama, kesepakatan konsensus para ulama fikih, ya, tentang akdul ijarah, faqad ajma'atil ummatu fi zamanis sahabati ala jawazil ijazi qabla wujudil asam wa ibnu uliyah wa ghairihima. Ya. Jadi alasannya apa? Umat sudah sepakat, ya, sudah ada konsensus pada zaman sahabat tentang bolehnya sewa menyewa sebelum adanya pendapat dari si Asom tadi, ya, pendapatnya Syekh Asom, Syekh Ibnu Ulyah, Syekh Hasan Al Basri dan seterusnya. Itu sebelum mereka berpendapat nggak boleh, di zaman sahabat itu memang udah berjalan, udah berlaku, ya. Maka di sini apa? Para ulama fikih yang lain menyampingkan pendapatnya Syekh Al-Asom, Syekh Ibnu Ulyah dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa? Sebelum mereka mengatakan itu enggak boleh, di zaman sahabat itu sudah biasa dilakukan. Enggak ada yang menyatakan enggak boleh. Gitu. Kenapa alasannya? Lihajatin nasi ilal manafi'i kal hajati ilal a'yanil mahsusah. Karena orang banyak, ya, membutuhkan beberapa manfaat, ya, seperti kebutuhan pada benda-benda real. Artinya apa? Kebutuhan masyarakat menyewa sesuatu itu sama dengan kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu benda, ya. Itu makanya ijarah ya boleh-boleh aja. Kenapa? Manfaatnya itu banyak, ya. Manfaatnya banyak, bisa membantu orang yang mungkin membutuhkan. Coba bayangkan deh, kalau kita pesta umpamanya, harus menggunakan alat masak sedemikian banyak, alat makan sedemikian banyak. Kalau mesti dibeli, itu kan menyulitkan, ya. Iya. Tapi kalau dengan adanya sewa menyewa, itu lebih apa? Lebih ringan, gitu, lebih ringan. Jadi secara logika, gitu ya, logika juga ya memang itu sesuatu yang wajar, gitu, sesuatu yang wajar.
Oke, selesai. Sekarang rukun ijarah, ya. Ruknul ijari indal Hanafiyati al-ijab wal qabul. Menurut kalangan Hanafiyah, rukun ijar itu, rukun sewa itu hanya dua, ijab dan qabul. Itu aja udah. Ada ijab, ada qabul, selesai. Ya, sah sudah. Adapun menurut kalangan ulama mayoritas, rukun ijarah itu ada 4. Yang pertama apa? 2 orang yang melakukan akad, penyewa dan yang menyewakan. Kemudian yang kedua ijab dan qabul. Lalu yang ketiga adanya upah. Yang keempat ada manfaat yang bisa diambil. Itu nggak bisa lepas itu. Kalau satu saja hilang, nggak sah ijarahnya. Umpamanya ternyata barang yang disewa nggak bisa dimanfaatkan, berarti batal ijarahnya, ya. Atau ketika sewa menyewa tidak ada upah, berarti ini bukan ijarah, nggak boleh, ya. Itu ulama mayoritas, ya, ulama yang banyak mengatakan rukun ijarah itu bukan hanya 2, tapi ada 4, seperti itu. Berikutnya, pengertian ijarah, ya, definisi ijarah. Ijarah itu secara bahasa maknanya bai'ul manfaah, ya. Menjual manfaat. Jadi jual beli manfaat itu ijarah. Sedangkan makna syar'inya sama dengan makna lugawinya. Sama aja, yaitu menjual, ya, atau jual beli manfaat. Maka oleh sebab itu kalangan Hanafiyah mereka mengatakan ijar itu adalah akdun alal manafi bi'iwadin, akad manfaat dengan cara mengganti dengan apa? Dengan bayaran, ya. Itu yang namanya ijar. Para bapak ibu saya hormati, pada hal yang apa saja ini nggak dibolehkan ijar ini. Nah, di sini oleh pengarang dikatakan wa idza kanatil ijaratu bai'al manafi fala yajuzu 'inda aktsaril fuqaha ijaratus syajari litsamari, ya, li'anna tsamaru 'ainun. Jika ijarah, ya, merupakan jual beli manfaat, maka ada yang tidak boleh. Contohnya apa? Menyewa pohon, gitu ya, untuk diambil buahnya. Jadi apa namanya? Menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Li'anna tsamra ainun, karena buah itu adalah benda. Sedangkan yang namanya ijarah yang diambil manfaatnya, ya, manfaatnya bukan bendanya. Maka ketika orang menyewakan atau menyewa pohon untuk diambil buahnya, itu nggak sah, ya. Wala tajuzu ijaratu syati lilabaniha au samaniha au sufiha au waladiha. Juga nggak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, atau diambil lemaknya, atau diambil bulunya, atau anaknya. Kenapa? Karena semua itu adalah benda. Sedangkan sewa menyewa adalah manfaat. Wala tajuzu ijaratu ma'in fi nahrin au bi'rin au qanatin au ainin. Tidak juga boleh, ya, artinya apa? Nggak boleh juga itu apa? Menyewa air yang ada di sungai atau di sumur atau di kanal atau di mata air. Kenapa? Li'anal ma'a ainun, karena air itu benda. Ya, benda nggak bisa, ya, karena yang mau diambil bendanya itu namanya jual beli biasa, bukan sewa menyewa. Kenapa?
wala tajuzu ijaratul birqi awil bahirati lil istiyadi. Tidak boleh hukumnya menyewa kolam atau telaga yang kecil untuk pemancingan. Ya, kita sewa empang nih. Yang punya empang bilang ini empang berapa? 2 juta, gitu ya. Mancing di situ tuh. Disewakan. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena yang nanti kita ambil ikannya, ikannya itu dari hukum ijarah udah nggak boleh, dari hukum jual beli juga nggak boleh. Kenapa? Kalau kita mancing bayar gitu ya di empang, ya umpamanya nih bayar berapa? 1 jam 500.000 kita mancing itu haram itu, kecuali kita mancing kemudian dapat ikan dikiloin, ya berapa kilo nih? 1 kilonya umpamanya 50.000, itu halal. Tapi kalau semata-mata kita mancing bayar, ya dapat atau nggak dapat ya bayar, ya atau dapatnya berapa, ya tetap bayar segitu. Nah itu haram, nggak boleh. Itu dari sisi lain ya.